Ternyata ada di belakangnya bis. jadi, jadi saya bingung loh, ini yang ngawal di mana? Ternyata dia berada di belakangnya bis. Nah, sekarang sesi part 3 terakhir ke Mas Budi. Mas Budi, siapa sih nama lengkap Mas Budi ini? Nama lengkap saya ya Mas Budi. Memang ada masnya ya? Ya ada masnya. Ada masnya guys. Sombong. Sombong. Soalnya ada masnya. Orang selalu Mas dipanggil Budi, Mas Budi terkenal. Mas Budi terkenal. Mintanya selalu dipanggil Mas. Ya Mas Budi. Mas Budi ini kan paling junior kalau dikatakan di Avetok ya Mas Budi ya. Mas Budi ini berapa lama sih Mas Budi di Avetok? Di Avetok sekitar 6 bulanan lah, kurang lebih. Mas Budi di Ya, Avetok selama awal pandemi di Malang. sebelum pandemi lah Mas Budi Ya, ya. sebelum. Ya sekarang berarti bulan 10 ya sekitar 10 bulanan lah Mas Budi di Avetok. Pokoknya dia jalan sebentar langsung lockdown. Ya Mas Budi ya. Ya, Mas Budi di Avetok ini sebagai apa Mas? sebagai helper supir kiri. Sebagai helper. Dia agak sombong, sopir kiri. Itu uniknya. Tapi kalau dia lagi sama penumpang kemungkinan bisa berbalik 180 derajat. Dia ini juga sama-sama pemalu sebenarnya sama kayak Mas Samsul. Beda sama Sidi, malu-maluin. Nah, Mas Budi sudah 10 bulan lah Mas Budi di Avetok. Mas Budi itu dulu kenapa sih kok bisa masuk di Avetok, itu ceritanya gimana? Apa gara-gara mungkin dulu dia kan dekat sama yang kemarin kita wawancarai Mas Ari Setio yang punya mebel itu loh, yang sombong juga itu loh. Apa gara-gara itu apa gimana Mas Budi? Enggak, saya awal masuk di sini karena ya katanya sih ada yang membutuhkan kan supaya karena saya pengen tahu juga di dunia pariwisata Pengalaman baru ya pengennya itu pengennya pengalaman baru di dunia pariwisata. soalnya nggak tahu sama sekali di dunia pariwisata. Mas Budi ini belum pernah menginjakkan kakinya di dunia pariwisata atau di dunia transport ya Mas Budi ya? Ya, Pernah tidak Mas Budi? nggak pernah. Belum pernah Mas Budi ini di transport, jadi pengen punya pengalaman baru ya Mas Budi ya. Mas Budi, ketika masuk di Avetok itu pengalamannya selama 10 bulan mungkin masih sedikit ya Mas Budi ya? Sedikit sana sini. Awal jangan dulu. Nah sekarang yang saya tanyakan bukan pengalamannya dia. Yang saya tanyakan, Mas Budi ini jalan berapa kali sih Mas Budi? Masih 3 kali. 3 kali selama masa pandemi. Pandemi. Nah sebelum pandemi lumayan lah Mas Budi ya. Berapa? Ada 10 kali. 10 kali Mas Budi? Nggak ada. Nggak ada 10 kali dia jalan. Gimana sih, kaget kok enggak kira-kira waktu awal jalan di dunia pariwisata Mas Budi? Awalnya sih kaget soalnya kan belum tahu sama sekali. Ya kagetnya jarang pulang gitu. Ya, kagetnya. Kagetnya itu jarang pulang guys. Berarti dia tipikal penyayang istri. Jarang pulang artinya meronta-ronta. Entah artinya atau yang lain saya tidak tahu. Ya Mas Budi, itu pengalamannya Mas Budi, jarang pulang. Kalau pengalaman Mas Budi, kalau enaknya Mas Budi? Enaknya di sini saya merasa nyaman. Enaknya itu soalnya kru-krunya ya di sini saya lihat diutamakan kekeluargaan, itu yang saya suka. Yang Mas Budi suka dia Ya. itu keluarganya, itu yang buat Mas Budi nyaman ya Mas Ya, Budi. ya. Meskipun masa pandemi mereka ini nggak ada niatan keluar dari Avetok guys. Nanti kita bahas di akhir lagi, oke? Nah Mas Budi, sekarang fokus dulu sama Mas Budi dulu. Mas Budi, kalau pengalamannya selama 10 bulan di Avetok, mungkin itu tadi jarang pulang itu tadi, Mas Budi
kalau harapannya untuk Avetok apa sih Mas Yuri? Doa, harapan sama buat harapannya buat kru-kru yang lain seperti apa Mas Yuri? Doa saya buat Avetok semoga cepat berkembang dan lebih maju lagi dan bisa dikenal oleh semua kawasan luas Pariwisata yang wisata khususnya. Nah, tadi kan kita mau bikin pertanyaan sama Mas Yuri. Sekarang mungkin Mas Samsul ada pertanyaan atau Mas Yudi tadi yang sudah meronta-ronta ingin menanya tadi. Gimana Mas Yudi? Ada saran, ada pertanyaan buat Mas Yuri? Monggo. Oke, saya mau tanya nih sama Mas Yuri. Saya pernah dengar ini Mas Yuri dulu waktu masuk di Avetok ini pernah nggak boleh ya sama istrinya. Iya, apa betul seperti itu? Iya benar. Itu kira-kira kenapa Mas Yuri? Kok bisa? Ya itu nomor 1 jarang pulang itu. Jadi tidak pernah Ya. tidak terbiasa meninggalkan keluarga ya? Iya nggak biasa, soalnya kan istri saya juga nggak pernah saya tinggal lama-lama. Jadi ya itu agak berontak dikit lah. Oh, Berontak. tapi untuk sekarang Sekarang udah menerima. sudah boleh Ya Mas sudah Yuri? boleh. Untuk awal dulu pertama kali masuk ke Avetok ini Mas Yuri jalan sama siapa? Sama jenengan. Oh, sama saya. Oh iya. Iya. Jadi gini guys, Iya, iya. sebetulnya Mas Yuri ini bergabung sama Avetok itu mungkin lebih dulu Mas Yuri daripada Mas Samsul. Ya Mas Samsul ya? Ya Mas Yuri ya? Iya. Jadi ceritanya dulu itu awal masuk dia pernah masuk, tapi untuk menggantikan Mas Aris kemarin. Nah, maksudnya Mas Aris biar ditarik, biar mau masuk seterusnya. Waktu itu Mas Aris kan sendiri, Mas Didi sendiri ya Mas Didi ya. Iya. Mas Didi driver sendiri, Mas Aris juga masih helper sendirian, belum ada temennya. Nah, mungkin Mas Aris waktu itu nyari temen. Nah itu tadi dikulik sama Mas Didi. Saya sempat lupa. Untung sama Mas Didi diingatkan. Jadi dulu nggak boleh sama istrinya. Mungkin itu alasannya Mas Didi aja. Kalau menurut saya, karena dia nggak bisa jauh dari istrinya. Nah sekarang gimana Mas Didi? Monggo Mas Didi dilanjutkan. Sudah boleh. Sudah boleh sekarang. Sekarang Boleh. alhamdulillah sudah Sudah boleh. direstui. Sudah direstui. Kalau sudah direstui berarti perjalanannya enak ya, Mas? Ya, kamu Nyaman. lancar ya. Lancar. Nah, ada yang ditanyakan lagi Mas Didi? Jadi untuk saat ini Mas Yurinya sudah diperbolehkan di dunia pariwisata ya Mas Yuri ya, Iya, sama iya. keluarga. Ya itulah di dunia pariwisata ini memang kita harus bisa bekerja meninggalkan keluarga. Jadi di saat waktu kita kerja ya kita kalau tripnya panjang ya kita jarang pulang. Jadi memang bekerja itu kalau kita nyaman, kalau keluarga pun juga mendukung. Jadi kita kerja pun tenang, kita mencari nafkahnya juga Nyaman. gitu. Jadi mungkin untuk semuanya yang melihat konten ini punya pengalaman jadi orang yang bekerjanya di dunia pariwisata transportasi seperti ini. Jadi harus siap ditinggal-tinggal. Itu intinya Mas Yuri ya. Buat yang di rumah-rumah itu maksudnya Mas jadi siap ditinggal-tinggal, bukan mau menduakan atau gimana loh ya, tapi ditinggal untuk pekerjaan. Pekerjaan. Semi Bang Toyib. Nah, sekarang sarannya Mas Didi untuk Mas Yuri, monggo. Untuk saya Mas Yuri, kalau memang sudah nyaman di dunia pariwisata ini, ya kita tekuni di dunia wisata ini. Jadi itu tadi yang penting tetap semangat untuk bertugas, punya inisiatif, punya niatan untuk memajukan perusahaan ini. Mari kita bekerja sama, selalu sama-sama keluarga kru Avetok, kita terus semangat untuk memajukan perusahaan ini, saling menjalin persaudaraan dan saling bahu membahu. Itu pesannya Mas Didi untuk Mas Yuri. Monggo disimpan, di manai dalam hatinya sendiri-sendiri ya. Sekarang Mas Yuri, saya ada pertanyaan lagi. Ini kelihatannya juga Mas Samsul ini belum ada pertanyaan. Saya bukan memaksa Mas Samsul untuk bertanya loh ya. Tadi ada yang kelewat. Pengalamannya Mas Yuri sebelum kerja di Avetok itu apa sih Mas Yuri?
Saya sebelum di Avetok, ya mungkin sampai sekarang sih. Masih ada sampai Ya, sekarang. masih ada sampai sekarang. Ini saya pemasaran aluminium kaca seperti kusen, pintu, jendela, genset itu. Saya pemasaran itu. Jadi Mas Juri ini punya usaha kecil-kecilan Mas Juri ya, di rumahnya di Langlang ya Mas Juri ya. Desa Langlang Singosari. Desa Langlang Singosari. Mas Juri ini ada usaha kecil-kecilan hampir sama kayak yang kemarin Mas Aris kan mebel di dunia kayu. Nah ini lebih keras lagi di dunia aluminium ya Mas Juri ya. Barangkali nanti ada yang pesen-pesen nanti aja, jangan sekarang, kebanyakan iklan bro. Nah sekarang Mas Juri kan dulu pengalamannya di situ, kemungkinan juga masih sampai sekarang Mas Juri ya. Selama pandemi ini berarti Mas Juri waktu bis pariwisatanya lagi off, berarti Mas Juri jalankan aluminiumnya apakah juga berpengaruh di dunia pandemi sama kayak bis pariwisata? Apakah meloncat ke yang lain lagi? Ya berpengaruh sekali. Semuanya ya? Semuanya. Di Ya, pariwisata tapi juga, di pariwisata aluminium juga juga. ada. Juga sambil kerja lain juga. Kerja lain Mas Juri. Iya. Kerja lain itu apa Mas Juri? Jadi mebel itu juga ya sama sealiran gitulah, tapi beda. Sealiran sama Mas Aris Setio kemarin. Tapi beda ya Mas Juri ya? Beda. Bedanya Mas Juri agak keras. Keras yang dipegang maksudnya. Nah, itu tadi dari Mas Juri. Dari saya, pertanyaan dari saya sudah dijawab semua sama Mas Juri. Mungkin kalau ada para penonton ada yang mau ditanyakan tentang Mas Juri, tulis kolom komentar sama kayak Mas Juri tadi. Nah sekarang kita tanya soal perjanjian kita. Ada pertanyaan nggak Mas? Kira-kira buat Mas Juri, Mas Abdul? Oh masih belum ada, masih belum ada saudara-saudara. Nah kalau saran sebagai senior lah, wis Mas Abdul kan kerja di transportasi walaupun enggak di Avetok udah jauh lebih lama daripada Mas Juri. Gimana Mas Abdul sarannya buat Mas Juri? Sarannya buat Mas Juri ya semangat terus lah Semangat terus bekerjanya Mas. bekerjanya. Nah itu sarannya Mas Samsul. Mas Juri ini kelihatannya Mas Juri kok merenung ini, apa ada ditanyakan lagi? Si jangan tutup dulu, oke? Ada nggak Mas Juri? Masih kayaknya ada unek-unek ya Mas Juri? Ya, saya itu masih ingat waktu awal jalan sama Mas Juri. Oh iya, Benar-benar sampai sekarang nggak bisa lupa itu Mas. Oh, ada sesuatu apa itu? Ada sesuatu apa kok tertawa sendiri loh? Mereka berdua ketawa, kita nggak tahu. Ini ceritanya kan Mas Juri kan memang belum pernah ya di dunia transportasi. Terus bagaimana caranya dia itu sebagai helper itu harus seperti apa cara untuk mengawal bis waktu mau mundur itu pun bagaimana, itu kan masih belum tahu itu. Kalau saya itu masih ingat betul waktu itu kejadiannya, kondisi bis mau mundur, saya suruh ngawal. Saya lihat mundur ini yang ngawal udah ada, saya lihat ini di belakang. Ternyata ada di belakangnya bis. jadi saya bingung loh, ini yang ngawal di mana? Ternyata dia berada di belakangnya bis. Jadi Mas Juri itu ada di belakang persis sama bis. Belakang bukan bis sama di bis. belakang sebelah kanan atau Bukan sebelah di- sebelah kiri. Iya. Belakangnya bis. Belakangnya bis. Nah Mas Juri tahu dari mana kalau Mas Juri ada di belakang? Nah, waktu itu kan saya lihat di belakang yang awal udah ada loh. Kemana ya teriak-teriak kok udah ada. Saya berhenti mundur. Nggak taunya dia melonggok. Terus melonggok dari tengah-tengah itu ke sana. Jadi saya itu tertawa sendiri. Itulah jadi pengalaman waktu sampai sekarang masih ingat sama Suri itu. Ya maklum memang belum pernah sama sekali di dunia bis. Waktu itu bagaimana caranya mengawal bis. Jadi itu buat pengalaman lucu buat saya. Nah itu maksudnya Mas Juri kok bisa di belakang bis itu gimana Mas Juri? Pikir saya kan teriakan saya kedengar. Oh, kayak Mas Juri terdengar maksudnya Mas Juri. Jadi harusnya itu kalau mengawal bis itu kan dari belakang tapi sebelah kanannya atau sebelah kirinya unit bis itu, karena bis itu kan panjang, suara kita juga terbatas. Kalau kita ada di belakangnya bis persis, pas di belakangnya bis,
Jadi kan Kelihatan. suara nggak tetap dengar, kalah sama mesin, kalah sama suasana yang ada di luaran bis. Terus dari pihak driver ini nggak kelihatan di mana ini posisinya helpernya ini, gitu maksudnya Mas Didi tadi. Itu salah satu pengalaman lucunya ya Mas Didi ya mungkin ya. Nah, tapi waktu itu pernah ketipu ya Mas Didi ya? Nggak pernah ketipu. Sama Mas Didi juga. Ya, mau ke lokasi, terus itu kebelabasan. Wah, Itu busnya mau muter saya inisiatif untuk memberhentikan mobil-mobil untuk buat nyebrang itu. Mas Didi berarti di tengah jalan. Saya udah di tengah nyetok jalan, semua udah berhenti di truk besar itu, lokasinya di Gresik. Lokasinya di Gresik kan Gresik. besar-besar Pantura ya Mas Didi ya. Udah berhenti semua tapi nggak jadi muter. Kenapa itu kok gak jadi muter? Muternya lewat pom. Jadi Mas Didi udah nyetop mobil sudah berhenti semua. udah di tengah-tengah jalan raya. Jadi dikerjai ya Mas. Dikerjai sama Mas Didi Ya ya. pewanas. Jadi itu awal pertemuan mereka antara Mas Juli sama Mas Didi. Walaupun sekarang Mas Didi ini jalan sama Mas Novan, Mas Juli jalan sama Mas Yus, dan Mas Samsul jalan sama Mas Rokman. Nah nanti kita juga ada pembahasan tentang Mas Didi sama Mas Novan sendiri, Mas Samsul sama Mas Rokman sendiri, Mas Yus sama Mas Juli sendiri. Nah kita tunggu. Terima kasih Mas Juli. Ya sama-sama. Dan semoga nyaman, semoga semakin betah di Avetok. Ya, amin. Terima kasih semuanya buat Mas Didi, Mas Yuri, Mas Samsul. Semoga pandemi kita cepat selesai, cepat normal, dunia pariwisata kita bisa kembali ke dunia normal lagi lah di pariwisata. Untuk saran teman-teman yang ingin apa sih kerja di bis itu, nah kepingin cara-caranya gimana Mas Didi? Cara-caranya apa Pak? Harus kan banyak itu sekarang kasusnya mau nyetir bis itu harus ada apa, seperti apa gitu, cara-caranya. Ya, untuk masuk ke dunia bis kita harus benar-benar punya pengalaman. Karena apa? Kita harus mematuhi aturan dulu. Kita benar-benar harus mempunyai pengalaman di dunia kita membawa bis Yang karena besar itu ya. besar. Karena apa? Satu, kita yang dibawa adalah manusia atau orang penumpang, jadi yang bernyawa. Jadi kita harus benar-benar mematuhi. Kalau kita belum punya pengalaman yang ini, jadi sangat berbahaya. Jadi kita harus menyesuaikan dulu. Kalau kita benar-benar sudah mampu, karena kita membawa bis itu adalah membawa risiko yang besar. Tanggung jawabnya yang Tanggung sangat jawabnya besar. betul. Bahwa penumpang segitu banyaknya, jadi tetap harus hati-hati. Yang berpengalaman aja masih tetap harus hati-hati. Jangan sampai kesalahan sedikit saja bisa fatal pada nyawa seseorang. Seperti itu. Nah sekarang sarannya untuk Mas Budi buat teman-teman yang pengen kerja di dunia pariwisata. Saran saya jangan takut guys, seru pol. Jangan takut guys, seru pol itu sarannya Mas Juri. Dilakoni dhisik lek gurung roh gak bakalan roh, iya Mas Juri. Oke, sip. Nah, Berani perih. jarang pulang. Jangan takut istri. Jangan takut istri. Nah, sekarang dari Mas Samsul, sarannya untuk teman-teman. Sarannya yo semangat lah. Yang pengen kerja di dunia pariwisata Mas Samsul, gimana sarannya? Sarannya pengen kerja di Harus bagaimana? Pertama kali melek, yang betah-betah mas. Betah melek, padahal Mas Samsul ini gampang tidur. Gampang tidur kan. Gimana caranya Mas Samsul? Sarannya yo gimana yo? Kayak keisaran. Oke, saran. Mungkin enaknya nanti langsung japri Mas Samsul sendiri aja, oke? Terima kasih semuanya telah menonton video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe.